Alhamdulillah jemaah pengajian Masjid Nurul Ijtihad yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kitab kita, pembahasan kita Tahiyatul Abrar. Nah, wa qurrati uyunil akhyar fi dawamil akhbar. Senangan hati-hati orang-orang yang baik dan penutup mata-mata orang-orang pilihan di dalam menjelaskan jawabil akhbar. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan hadis yang ke-10. Nah, hadis ke-10 kita akan membahas seputar man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Barang siapa yang mencontohkan sunnah, suatu jalan yang baik atau yang buruk. Siapa yang mencontohkan suatu jalan yang baik atau yang buruk? Nah, ini dibahas di dalam agama kita yang mulia ini. Kata penulis, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalati kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Kata penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, kata beliau, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak, menyeru kepada huda, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, orang yang mengikuti petunjuknya. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada suatu huda, petunjuk, hidayah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Masya Allah, ini nikmat sekali. Janji Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, memberi contoh yang baik dalam tinjauan syariat tentunya. La yanqutu dzalika min ujurihim syai'a. Dan ketika seseorang yang telah menunjukkan seseorang itu kebaikan dan orang lain mengikutinya, maka orang yang beri petunjuk untuk mendapatkan pahala, maka orang-orang yang mengikuti arahannya, petunjuknya, itu akan mendapatkan pahala, dan orang yang beri petunjuk itu mendapatkan pahala juga dan tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya itu tadi sedikit pun. Ada orang yang memberikan sunnah yang baik, memberi arahan yang baik dalam perkara agama ini. Terus ternyata subhanallah, satu lorong kita ini, satu blok kita ini, atau kalau kita bahasa kita setapak kita ini, itu ikuti terus orang itu. Maka orang ini akan mendapat pahala sebagaimana orang ini itu tadi yang beramal dengan sebab dia juga akan mendapatkan pahala. Nah, dan tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Kemudian kata Nabi, "Wa man da'a ila dhalalati kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu." Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqutu dzalika min athamihim syai'a, dan tidak mengurangi dosa-dosa
orang-orang tersebut yang mengikutinya sedikit pun. Ini ya yang bisa dipahami dalam hadis ini. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sindi rahimahullah taala beliau mensyarah atau menjelaskan hadis tadi. Kata beliau, "Hadzal hadis wa ma ashbahu min al-ahadits fi hasu ala da'wati ila al-huda wal khair." Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisal hadis ini, itu di dalamnya ada al-hasu, ada dorongan. Ada dorongan untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Dan di dalamnya ada apa? Keutamaan seorang dai. Bukan berarti harus ustaz, tidak. Bahkan cukup orang biasa saja. Dia mengajar ke majelis ilmu. Kemudian satu orang ikut, dua orang ikut, tiga orang ikut. Ya. Yang awalnya mungkin cuma pengurus masjid. Yang awalnya mungkin cuma sebuah flyer, ya, sebuah poster dakwah yang isinya informasi kajian. Ini semua sama. Apalagi kalau diliput di media sosial. Ya. Kalau mungkin di masjid kita ini hanya puluhan, ternyata di media sosial bisa sampai 100-an yang lihat, yang nonton. Bahkan ada yang sampai ribuan. Ya, bayangkan. Ini keutamaan berdakwah di atas petunjuk dan kebaikan, dan keutamaan orang yang menyeru kepada kebaikan tersebut, kepada agama Allah. Nah, belum lagi sebagaimana kita ketahui bersama dalam sebuah hadis kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam min qata ila al-jannah." Nah, sedekah jariyah, ilmu atau ilmu yang tafa'u bihi, nah, wa waladin salih yadullah. Ya, kata Nabi, apabila anak Adam telah meninggal, maka akan terputus semua amalannya. Jadi, kalau kita sudah meninggal, sudah tidak bisa kita beramal, sudah terputus, kata Nabi Muhammad SAW. Penghuni kubur itu sudah tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kata Nabi sudah terputus amalan, tidak bisa lagi dia beramal, memberikan manfaat atau memberikan bahaya orang yang sudah mati, sudah tidak bisa. Makanya tidak ada dinukil dari kalangan para nabi, para salaf, dari kalangan para sahabat Nabi, murid-murid sahabat Nabi dan murid-muridnya sahabat Nabi itu beristighosa atau meminta-minta kepada orang mati. Tidak ada satupun asar hadis Nabi yang menjelaskan kalau kita ingin mendapatkan suatu manfaat atau ingin menolak suatu bahaya, kita datang ke penghuni kubur fulan. Untuk apa? Untuk hajat kita tersampaikan kepada Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah terputus amal. Kemudian kata Nabi, "Illa min salat", kecuali dengan 3 perkara, kecuali dari 3 perkara. Walaupun kita sudah meninggal, yang ternyata kata Allah telah menakdirkan setelah terputus amalan kita, ternyata kata Nabi ada 3 perkara yang walaupun kita telah meninggal terus menerus amal ibadah, amal jariah kita itu mengalir. Yang harusnya sudah terputus karena sudah tidak bisa beramal. Tapi ada 3 perkara yang apabila seseorang tidak meninggal masih terus menerus amalannya mengalir. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Kita bersedekah ketika kita hidup, kemudian sedekah kita itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh umat, bahkan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita membangun masjid, karena kita membangun pesantren, ya. Atau ilmu yang bermanfaat. Ini keutamaan orang-orang yang ilmu karena kebaikan. Ilmu yang bermanfaat. Maka kapan ilmu kita terus menerus orang pelajari dari tulisan kita, ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk umat kaum muslimin, bahkan mungkin mereka mengajarkan lagi kepada generasi seterusnya,
berikutnya maka akan terus menerus mengalir pahala walaupun kita telah meninggal. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, seorang anak soleh yang mendoakannya, mohon istighfar kepadanya, yang berdoa kepada kedua orang tuanya, maka akan terus mengalir pahala seseorang walaupun dia telah meninggal. Dan ini keutamaan dakwah jalan Allah. Dan subhanallah, kesempatan mulia ini, kesempatan yang sangat agung ini, itu dimiliki oleh para pengurus ya, rumah-rumah Allah, para panitia masjid, para takmir masjid. Luar biasa. Ini keutamaan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabatnya Al-Quran, mengajarkan sahabatnya hadis-hadis beliau, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau itu di masjid. Maka subhanallah, ya, ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga kata beliau, at-tahdiru min ad-du'a ila bulan, bughani ila bulan, wal ghayb wal amnu jurmi ad-da'i wa hukumatihi. Dan di dalam hadis ini juga ada tahdir, ada peringatan kepada ya dai yang menyeru kepada kesesatan dan melampaui batas. Ya. Karena dia akan mendapatkan apa? Ada al-mujur, ya. Besarnya kejahatan. Ya. Seorang dai yang menyerah kepada kesesatan tersebut dan akibatnya, hukumannya, dosa. Seseorang akan mendapatkan dosa jariyah ketika dia menyuruh kepada kesesatan dan orang lain mengikutinya juga, dan tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya tersebut. Dia akan terus mendapatkan 10 yang dia seru, 10 dia dapat dosa. 1000 yang dia seru, 1000 yang dia dapat dosanya dari orang yang mengikuti kesesatannya tersebut. Dan subhanallah jemaah sekalian, di alam kubur kita hanya amalan kita yang menemani kita. Kalau bukan amal saleh kita, amal buruk kita. Maka pentingnya kita jamaah sekalian mengetahui yang mana itu sesat, yang mana itu petunjuk. Yang mana itu sesat, yang mana itu petunjuk. Nah, di dalam sebuah hadis jamaah sekalian sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Iftaraka Yahudu ala 71 firqah, wa iftaraka Nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kullaha fi an-nar illa wahidah." Qalu ma ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Perhatikan jamaah sekalian. Ini sudah sunnatullah. Allah ingin menguji kita, siapakah di antara kita yang jujur, yang ikhlas, yang siddiq di dalam beragama. Nah, di sini disinggung tentang kesesatan, orang-orang yang menjadi dalam kesesatan. Ini yang diinginkan di sini adalah dalam agama, bukan kekafiran. Kekafiran sudah jelas. Ini kesesatan. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, telah terpecah belah kaum Yahudi itu menjadi 71 golongan. Dan telah terpecah orang Yahudi itu menjadi 72 golongan, lebih banyak daripada telah terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan, lebih banyak dari Yahudi. Ya, jadi bersekte-sekte mereka Yahudi dan Nasrani 71 dan 72 golongan. Kemudian kata Nabi 1400 tahun yang lalu, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, dan akan terpecah, karena Nabi waktu itu masih hidup, belum terpecah umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena para sahabat langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Belum ada perpecahan, belum ada kelompok ini, kelompok itu, aliran ini, aliran itu, belum ada.
Kemudian kata Nabi, "Sataftari ke ummati kulluha finnar." Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kata Nabi, umatku. Berarti apa? Umat Nabi, Muslim. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Karena Nabi katakan umatku. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti mereka tidak sampai dihukumi kafir, kata para ulama. Masih umat Nabi Muhammad. Semuanya masuk neraka. Nah sekarang siapa yang mau masuk neraka satu detik saja? Satu hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Kemudian para sahabat berkata, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa itu mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang aku di atasnya dan para sahabat. Ini sebenarnya ya jalan keluar dari kalau ada orang yang bingung. Kenapa ini? Banyak sekali golongan dalam agama kita. Banyak pusing saya. Memang Nabi katakan sunnatullah. Yang paham tenang-tenang saja. Karena memang Nabi sudah sampaikan seperti itu. Dan itu merupakan takdir Allah. Allah ingin menguji kita. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian lebih baik amalnya? Kemudian apa jawaban Nabi? Mana apa yang aku di atas dan para sahabat. Jadi mudah beragam untuk tidak masuk dalam kelompok yang sesat itu. Pelajari apa yang dibawa Nabi. Pelajari apa yang dibawa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib." Wajib atas kalian terhadap sunnahku, kata Nabi. Sunnah. Sunnah itu secara bahasa thariqah, jalan. Tapi ini kan di sini adalah Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi, maka dalam perkara i'tiqad, keyakinan, amalan, ya, jawari wal qulub, amalan jawari anggota tubuh kita, atau hati kita, akhlak dan adab yang dibawa Nabi, metode-metode Nabi SAW beragama, itu tinggal kita ingin mau belajar atau tidak, mau membaca hadis-hadis Nabi atau tidak, itu saja. Jangan sampai ya ada orang yang mengaku lebih pintar dari Nabi, lebih bertakwa dari Nabi, lebih beriman, lebih dahsyat amalannya dari Nabi. Ya. Keluar jalur. Karena kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib." Wajib atas kalian terhadap sunnahku, ajaranku, dan ajarannya khulafai rasyidin mahdiyyin, para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mahdiyyin yang diberi petunjuk. 'Addu 'alaiha bin nawajib, gigit dia dengan gigi gerak kalian. Sudah tahu ini hadisnya datang dari Nabi, sahih lagi. Sabar dikit di sini. Karena memang agama ini butuh kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan kami penuhi pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Maksudnya bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan bersabar terhadap takdir dan ketentuan dari syariat Allah. Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Beramal, sholat subuh, sholat isya, sedekah, zakat mal kita, puasa di bulan Ramadan, ya. Bahkan ada Idul Kurban, keluarkan lagi jutaan rupiah. Bersabar atas perintah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian al-huda, beliau di sini mendefinisikan akan makna al-huda. Huda itu, petunjuk itu, dia adalah al-ilmu nafi wal amal saleh. Dia adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Nah,
Nah, فكل من علم علما أو وجه متعلمين إلى سلوك طريقة يحصل له فيها علم فهو داعي إلى الهدى. Maka seluruh orang yang mengajarkan ilmu, kemarin kita sudah bahas, apabila di dalam pembahasan agama ada penyebutan ilmu, berarti ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu agama, bukan yang lain. Ya. Kecuali ada penjelasan perinciannya. Tapi asalnya ketika disebutkan ilmu di sini adalah ilmu agama atau ilmu yang mengantarkan kepada ilmu agama, pelaksanaan agama. Ini cabangnya. Fakul man alam ilmu. Maka setiap dari orang yang mengajarkan ilmu atau mengarahkan orang-orang yang belajar kepada jalan untuk tercapainya ilmu tersebut, bahwa dalil huda, maka dia adalah orang yang memberi petunjuk kepada hidayah itu tadi, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu buah dari iman. Buah dari ilmu adalah amal saleh. Buah dari iman adalah ilmu yang bermanfaat, dan buah dari ilmu yang bermanfaat adalah amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengajak kepada ini dikatakan apa? Orang yang telah menyeru kepada hidayah. Wa kullu man da'a ila al-amal salih yata'allaqu bi haqqi hidayah wa bi haqqi amma al-khassa da'a ila. Maka setiap orang yang menyeru kepada amal saleh, entah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak-hak makhluk, entah secara umum atau khusus, maka dia adalah orang yang menyeru kepada hidayah. Nah, dan barang siapa yang memulai atau barang siapa yang memberi petunjuk kepada nasihat, entah dalam perkara dunia, entah dalam perkara agama atau dunia, yang mengantarkan kepada agama, maka juga ia dikatakan orang yang menyeru kepada hidayah. Nah, wa kullu man ihtada fi ilmihi wa aw amalihi fatada bihi ghayruhu wa hada'a. Maka setiap orang yang memandu di dalam amalannya atau ilmunya, kemudian orang pun mengambil contoh darinya, ya, jadi suri teladan dari perkara tersebut, dari ilmu dan amal saleh tersebut, maka dia adalah dai. Dia adalah orang yang memberi petunjuk kepada hidayah. Wa kullu man taqaddama ghayruhu bi 'amalin khairi aw masyru'i amin naf'i fa huwa dakhilun fi hadzal nas. Maka setiap dari orang yang mengedepankan yang lainnya untuk beramal kebaikan atau beramal dengan amalan yang disyariatkan, yang manfaatnya jelas, maka orang tersebut masuk di dalam hadis ini tadi, orang yang menyeru kepada kebaikan, yang apabila orang mengikuti seruannya tersebut, dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut atas sebab dia sedikit pun. Nah, begitupun kebalikannya. Orang menyuruh kepada kesesatan, maka orang yang mengikuti dia akan mendapatkan dosa, dan dia pun mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Waliyahulillah. Nah, kemudian jamaah sekalian, beliau melanjutkan, "Fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin wa khairul mu'minin." Maka orang-orang yang menyeru kepada hidayah, mereka adalah imam-imam orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah khiyarul mu'minin. Mereka adalah orang-orang pilihannya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini kan sembarangan. Mereka ini adalah yang melanjutkan
apa yang didakwakan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menuju agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'una ila dhalal, hum a'immatul ladzina yad'una ila an-nar. Maka orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, mereka adalah imam-imam yang menyeru kepada neraka. Wa kullu man awana ghayrahu 'ala al-birri wat taqwa da'i min ad-da'ina ila al-huda. Maka setiap dari orang-orang yang tolong-menolong kepada dengan yang lainnya di atas kebaikan dan ketakwaan, maka mereka adalah para penyeru kepada petunjuk. Dan barang siapa yang tolong-menolong dengan yang lainnya di atas dosa dan permusuhan, maka mereka adalah orang-orang penyeru di atas kesesatan. Di atas kesesatan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang bisa kita pahami, bahwasanya di dalam hadis ini itu terdapat dalil annal mutasabbab kal mubashir. Yang orang yang menjadi sebab itu seperti orang yang melakukannya langsung. Ya, tidak. Dia mencuri. Dia mencuri. Ada anak-anak, mungkin masih anak-anak, melihat dia mempersaksikan amalan buruknya tersebut misalnya. Kemudian akhirnya karena tiba satu kesempatan, anak ini pun melakukan pencurian. Sebab apa? Karena mendapat contoh dari orang itu tadi. Mungkin kejadiannya ini mungkin puluhan tahun atau beberapa tahun ke depan. Maka subhanallah, dosa anak ini mungkin sudah balik umurnya, sudah terkena beban syariat 15 tahun ke atas misalnya. Sudah dosa dia. Nah, maka orang yang memberi contoh itu tadi, itu juga akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kaidahnya mutasabbib kal mubashir. Sebab itu bagaikan pelakunya langsung, Sebab itu bagaikan pelakunya langsung. Dia tahu orang mau bunuh orang, dan dia penjual parang. Dia kasih. Padahal dia bisa saja menutup tokonya atau tidak memberinya. Maka dosanya pembunuhan tersebut juga ditanggung oleh orang yang merupakan sebab dia mendapatkan senjata tajam tersebut. Seseorang yang melakukan perzinahan, pencurian, misalnya. Ternyata dia tahu, tapi yang jadi sebab lancarnya kegiatan dosa tersebut, maka dia juga dapat dosa. Dosanya. Nah, begitupun kebalikannya, orang yang menyuruh menjadi sebab dari hidayah dan petunjuk ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka dia juga akan mubashir. Dia juga bagikan orang yang mengamalkannya langsung, bersusah payah di dalam amalan tersebut, dia akan mendapatkan pahala juga, sebagaimana orang yang mengamalkannya secara langsung. Ini luar biasa. Nikmatnya amal soleh. Nikmatnya senantiasa tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama di sini ada sedikit kita bisa petik dalam hadis ini, dari penjelasan para ulama akan fikih dari hadis ini tadi. Kata mereka, wa qad akhadha al-ulama subhanahu min dzalika qa'idah bi anna as-sababa kal-mubashir, lakinna idza ijtama'a sabab wa mubashir ahadu ad-dhamm al-mubashir yang harus diitlaf. Perhatikan di sini jemaah sekalian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama fikih, di sana ada kaidah kata mereka bahwasanya sebab itu
itu sebab itu seperti pelaku. Sebab itu seperti pelakunya. Dia menjadikan sebab terjadinya suatu amalan, maka dia seperti yang mengamalkannya. Kemudian kata mereka, akan tetapi apabila berkumpul antara sebab dan yang melakukannya, maka ya dipalingkan ad-dhaman itu, ya, tanggungan itu kepada pelakunya langsung. Kepada pelakunya langsung. Ya. Ya, ada orang ya membunuh atau ya merusak barang berharganya seorang mukmin. Ya. Tapi dengan sebab mungkin si fulan yang meminjamkan palu-palunya, dia rusakkan mobilnya. Tapi berkumpul dalam satu masa, ya, maka yang dituntut untuk mengganti mobil itu adalah orang yang menghancurkan mobil itu tadi, bukan yang jadi sebabnya, bukan yang jadi sebabnya. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama fikih, ya, rahimahullah taala, apabila sebab dan mubasyir ini berkumpul, maka yang berhak untuk mengganti ya kerugian tersebut itu adalah al-mubasyir, pelaku langsung dari kerusakan tersebut. Wallahu taala. Kemudian kita berpindah ke hadis yang ke-11. Kata beliau, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, pahamkan dia agama. Subhanallah. Ini Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW. Bagaimana judul kitab ini tadi? Ya. Jawami'ul Kalim itu ya, sebagaimana kita ketahui bersama adalah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang ringkas tapi betul-betul dahsyat, agung maknanya. Dari kata penulis, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din." Muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia di dalam agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Hadzal hadis min a'zami fadail ilmi wa fihi anna al-ilma nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi wa Allah arada bihi khairan." Kata beliau, hadis ini itu di antara ya keutamaan terbesar daripada ilmu. Keutamaan terbesar daripada ilmu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan dia ilmu agama. Ya. Sini beliau disebutkan, kita akan bahas di sini lafaz khairan. Ini lafaz khairannya ini itu nakirah. Nakirah berarti umum. Berarti barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, berarti kebaikan apa saja? Kebaikan dari sudut sisi pandang apa saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah pahamkan dia ilmu agama. Pekerjaannya, keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, lingkungannya, apa saja, semuanya, karena khairan di sini bentuknya umum. Maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dan kebaikan yang menyeluruh ini kepada seseorang, maka Allah pahamkan dia ilmu agama. Allah pahamkan dia ilmu agama. Ini fikih, pemahaman yang dalam di dalam agama. Nah, kemudian kata Syekh, wa fihi anna al-ilma nafi'a alamatul sa'adatil abd. Kenapa? Karena sungguh ilmu yang bermanfaat itu adalah tanda akan kebahagiaan seorang hamba. Kenapa? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengendakinya, menginginkan dia untuk kebaikan. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW itu bukan dari hawa nafsu beliau. Yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bersabda bukan dari hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Jadi di antara tanda-tanda jamaah sekalian, alamat seseorang akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan, kemenangan di dunia, alam kubur, dan terlebih lagi nanti di akhirat ketika Allah SWT berikan dia taufik untuk belajar agama, rajin ikut pengajian, rajin mendengarkan Allah, Rasul, rajin mendengarkan apa? Firman Allah dan firman dan sabda Rasul. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, al-ilmu Allah wa Rasul. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, ilmu itu firman Allah dan sabda Nabi. Selain dari keduanya was-was belum tentu benarnya. Kadang ada penelitian ternyata berapa tahun kemudian beda hasilnya. Ya, tidak? Beda. Tapi kalau Quran dan Sunnah Muhammad SAW sudah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa fiqhu fid dini yashmalu fiqhu fi usul iman wa syar'i Islam wal ahkam haqaqil insan. Dan fikih di dalam agama ini itu mencakup fikih di dalam usul iman, fondasi keimanan, syariat-syariat Islam dan hukum-hukumnya, dan hakikat dari ihsan. Ya, hakikat dari ihsan. Kenapa? Karena sungguh agama ini mencakup tiga ini tadi, seluruh. Agama kita seluruhnya ini mencakup ini tadi. Apa tadi? Usul iman. Ya. Yang sebagaimana kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada ya, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari akhirat, takdir baik dan buruk. Ya, kapan sudah seperti ini keadaan seseorang kokoh keimanan usul iman dalam hatinya ini, kira-kira bagaimana kira-kira? Kita bisa gambarkan bagaimana keadaan orang ini. Begitu hebatnya keimanan dia kepada Allah. Kalau orang sudah iman kepada Allah, jadi tentu dia imani apa yang dia yakini tersebut akan zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Kira-kira kalau orang sudah seperti itu, bagaimana? Adakah waktunya dia untuk apa? Menyia-nyiakan waktunya, hidupnya di dalam kelalaian bahkan maksiat kepada Allah. Dia iman kepada malaikat-malaikat Allah, ada malaikat penjamin nyawa, ada malaikat yang menyeret orang di neraka, ada malaikat di dalam surga, ada malaikat yang menurunkan keberkahan, dan lain-lain dari tugas-tugas para malaikat. Kalau seorang kokoh di dalam usul iman ini, kira-kira bagaimana? Iman kepada para nabi, para rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari kemudian, takdir baik dan buruk. Ini takdir baik dan buruk yang sekali ini banyak orang lupa di sini. Dia Muslim, Islam, tapi lupa usul imannya, rukun imannya yang keenam, mengimani takdir baik dan buruk. Akhirnya karena lupa, frustasi, depresi, ada yang bahkan gila. Kenapa? Tidak ridho dengan takdir Allah. Kenapa begini? Kenapa mesti begini? Kenapa? Padahal Allah sudah menentukan. Di antara syarat keimanan antum harus imani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Makanya Nabi ketika mendapatkan apa yang menggembirakan Nabi tetap memuji Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji
bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, amal soleh itu bisa terrealisasikan. Nabi tidak menyandarkan kepada ilmu beliau, tidak menyandarkan kepada kehebatan beliau, keagungan beliau, kekuatan beliau, tidak. Tapi amal-amal soleh tersebut Nabi kembalikan lagi kepada Allah. Dan ketika Nabi menerima perkara yang tidak disenangi Nabi juga tetap memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala situasi dan keadaan. Nabi puja dan puji Allah. Bentuk iman terhadap takdir Allah Subhanahu. Kalau sudah seperti ini, sudah cari banting tulang maisa sana sini, ternyata takdir rezekinya cuma sekian. Imani, sangka baik kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai dengan syukurnya kita itu Allah tambah. Inta adzana rabbukum in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah memperbolehkan kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Wa in kafartum, dan apabila kalian ingkar, kufur terhadap nikmat Allah yang harusnya dijadikan syarat untuk beribadah kepada Allah, maka kalian lupa dengan nikmat tersebut. Kata Allah, inna adzabi, sungguh betul-betul azab sangatlah pedih. Jadi di antara fikih di dalam agama ini terkandung di dalamnya fikih di dalam usul iman, pokok fondasi keimanan. Orang kalau sudah punya fikih di situ, nah, dahsyat keimanannya seseorang. Siapapun dia, wasyarakat Islam dan syariat Islam dan hukum-hukumnya dan haqaiqil ihsan dan hakikat dari ihsan tersebut. Pernah teman-teman mungkin pernah dengar hadis Jibril. Ketika Jibril dalam bentuk seorang lelaki, ya, yang sangat tampan, jubahnya sangat putih, ya, tidak ada tanda-tanda bekas habis safar. Ya, karena apa? Karena biasanya kalau ada orang asing itu di Jaziratul Arab, itu biasanya ada tanda-tanda tersebut. Oh, ini orang asing, berarti baru datang dari safar. Tubuhnya penuh tumpah badannya debu, rambutnya acak-acakan, lesu, kusut. Tapi ini tidak. Karena Jibril AS yang datang kepada Nabi, yang bertanya kepada Nabi tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Apa itu ihsan? Nah, maka Nabi SAW menjawab ya dengan batasan-batasannya. Kemudian Nabi pun ya menafsirkan iman dengan rukun iman yang 6 tersebut. Dan Nabi pun menafsirkan Islam itu ya dengan qawaidah al-khams, rukun Islam yang 5 ya. Mentasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat wa tasumma ramadhana wa tahujjal bait istata'a ilaihi sabila. Engkau bersaksi dengan syahadatain, 2 persaksian la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, menunaikan zakat, menunaikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian Nabi pun ya menjelaskan tentang apa itu ihsan. Yang mana ihsan adalah taqwallah, karena kata orang fa in lam takun ta'lamu fa innahu yaraka. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Maka Nabi pun menjawab, al-ihsan an taqwallah ka'annaka tarahu fa in lam takun ta'lamu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Kemudian Nabi pun ditanya tentang kapan itu hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menjawab, dia hanya meminta saya. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya apa? Kita sama-sama tidak tahu. Wahai Jibril alaihissalam, kapan itu hari kiamat? Kapan itu hari kiamat? Nah, fayadkhulu fi dzalika tafaqquhi
fil aqaid wa min farqi madhhab salaf fiha wa tahaqquqi fi bihi zahir wa batin wa ma'rifati madhhab bil mukhalifin wa bayan mukhalifatiha fi kitab wa sunnah wa dakhala fi dhalika ilmu fiqh wa usulihi wa furu'ihi wa ahkam ibadat muamalat jinayat wa ghayriha wa dakhala fi dhalika tafaqquh bi haqa'iq al-iman wa ma'rifat as-sir wa suluki ila Allah muwafiqatu lima dalla al-kitab wa sunnah kadzalika yadkhulu fi hadha ta'allum bi jami' usul al-mu'inati al-fiqh fi din ka'ulul arabiyyah wa ma'rifah. Kata beliau, ya, maka masuk ya di dalam fikih ini ya, yang disebutkan dari rukun Islam, rukun iman dan ihsan tersebut tadi, itu masuk di dalamnya fikih di dalam aqaid, keyakinan-keyakinan. Pemahaman ya yang mendalam terhadap keyakinan-keyakinan. Apa yang wajib diyakini. Ini para imam mazhab saja tidak ada perselisihan di dalam Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah di sini tidak ada perselisihan di sini. Ya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu masuk juga di dalam fikih, di dalam aqaid, keyakinan-keyakinan. Wa ma'rifati madhhab salaf fiha, dan mengetahui bagaimana madhab metodenya para salaf di dalam berkeyakinan tersebut. Kalau diinginkan dengan metode para sahabat tadi siapa? Nabi dan para sahabat. Bagaimana Nabi dan para sahabat di dalam aqaid, keyakinan. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat bagi diri kalian sekalian dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah